Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, untuk Mbak Maidila silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yusuf siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngecek kehadiran dulu ya. Hari ini adakah yang tidak hadir? Ada. Siapa ya? Adit, Aditya sama Resya. Resya kenapa Resya? Sakit. Materi ya di pertemuan kemarin mengenai apa? Struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Ya. Di dalam struktur teks cerpen, ya, yang sudah kalian pelajari kemarin itu apa aja strukturnya? Coba, adakah yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, coba Alisa. Orientasi. Oke, betul. Ini Alisa menjawab yang pertama ada orientasi. Betul ya? Betul. Masih ingat, bagus. Kemudian selain orientasi, kemarin kan ada 4. Tadi 1 orientasi udah. Kemudian cerpen percintaan apa lagi? Nah, di dalam cerpen baik itu yang percintaan dan lain sebagainya, itu kan pasti ada apa aja yang pertama unsurnya? Ada tema, ya. Nah, nanti di materi ini kita juga akan mengetahui tema untuk membuat kerangka cerpen itu seperti apa, ya. Temanya itu kalian harus tahu. Kemudian yang kedua, harus bisa menentukan judul. Kemudian apa lagi? Ada tema, judul, kemudian tokoh, alur, dan lain sebagainya. Biar lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Ini kayaknya sudah capek. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat. Oke. Merancang dan memproduksi teks cerpen. Kompetensi dasar atau KD pada pembelajaran ini yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu indikatornya apa? Indikatornya yaitu merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Lalu yang kedua, selain kalian mampu merancang, nanti kalian juga untuk memproduksi pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu tujuannya apa? Nah, tadi kalau kalian sudah melihat ada KD dan indikatornya sudah di layar sudah kalian lihat. Jadi tujuan pembelajaran kali ini apa sih, Bu? Nah, tujuannya di sini yaitu siswa mampu merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Seperti kemarin strukturnya ya, ada orientasi dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua ada siswa mampu memproduksi pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, nanti dalam pembelajaran ini Bu Guru menggunakan model picture and picture ya. Nah, apa itu picture and picture? Di dalam untuk menuliskan sebuah cerpen ya, nanti Bu Guru menggunakan media pembelajarannya yaitu dengan media gambar berseri. Nah, berikutnya coba di layar di sini sudah Bu Guru tampilkan. Ada langkah-langkah menulis cerpen ya. Bisa kalian lihat terjelas, lihat dengan jelas apa tidak di belakang? Jelas. Bisa dibaca dengan jelas ya. Yang pertama, coba baca. Menentukan, merumuskan ide cerita. Oke. Berikutnya ada cara membuat kerangka cerpen berdasarkan pengalaman. Nah, ini ya nanti yang akan kita gunakan.
Coba perhatikan cara membuat yang pertama, menentukan pengalaman yang akan kita gunakan dalam cerpen sekaligus menentukan temanya ya. Produksi teks cerpen itu berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, membuat paragraf pembuka, merangkai alur atau plot, membuat paragraf penutup, mengendapkan tulisan, mengedit tulisan, dan yang terakhir menulis ulang cerpen. Adakah yang masih kesulitan untuk menuliskan nanti, menulis sebuah kerangka atau rancangan cerpen? Oh iya, Keisha. Bu, saya masih kesulitan dalam menentukan tema. Bagaimana cara menentukan tema? Oke. Nah, bagaimana Bu kalau kita menentukan sebuah tema tetapi dari baru sebuah gambar saja? Bagaimana caranya? Ya, agak sedikit susah ya. Karena ini berupa gambar, tentunya kalian harus berpikir lebih kritis lagi ya. Kita amati dulu yang pertama ya. Dari 4 gambar yang masih acak itu, kita lihat gambar pertama itu aktivitasnya sedang apa. Gambar kedua juga kegiatan atau aktivitasnya sedang ngapain di situ. 3 dan 4 semuanya. Jadi diamati dulu di setiap gambar berseri yang masih acak tadi. Kemudian kalian lihat nih, temanya apa? Misalkan ada anak kecil sedang bermain kelereng. Ya apa tidak? Dengan temannya cowok-cowok ini biasanya ya. Nah, berarti kita bisa melihat nih tema yang ada di dalam gambar berseri tersebut, berarti temanya apa? Bermain kelereng. Karena di situ ada gambarnya ya. Nah, nanti ketika saya Halo Kuiperian, tibalah kita di video terakhir pada sesi kali ini. Nah, yang akan kita bahas adalah langkah-langkah menulis teks narasi cerpen. Jadi, jika kamu ditugaskan oleh guru untuk menulis cerpen, dan yang keempat, menggunakan ragam bahasa baku dan tidak baku. Nah, Kuiperian, silahkan kalian baca kembali atau pelajari kembali ya. Sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Salam Kuiper. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati bersama. Silakan untuk meja, kursi dipersiapkan. Silakan. Kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, sudah duduk berkelompok semua? Oke, Bu Guru akan membagikan, ya di layar coba perhatikan. Ada 4 gambar berseri ya. Saya sudah tuliskan penomorannya 1, 2, 3, dan 4. Dan saya bagi di mejanya masing-masing sesuai dengan kelompoknya biar lebih jelas lagi ya. Walaupun di layar sudah ada. Nah, kalau belum urut, coba kira-kira ini yang harusnya nomor 1 dulu. Berdasarkan rangkaian peristiwanya nomor berapa dulu? Nomor 2. Coba kita cek apakah betul. Asal mula suatu konflik atau permasalahan di sini adalah ketika ada salah satu anak membuang sampah sembarangan. Iya apa tidak? Oh, berarti nomor 2 betul dijadikan nomor 1 ya? Betul, berarti nomor 2. Setelah nomor 2 disusul berikutnya gambar nomor berapa? Habis 2, buang sampah terus tergelincir. Coba yang setuju gambar setelah nomor 2 gambar berapa? Ya setuju tadi adanya katanya 4, tunjuk jari. Berarti 2, 4, 3, 1. Tepuk tangan dulu buat jawabannya Mbak Medila. Kira-kira sepakat semua jawabannya? Iya. Nah, kerangka cerpen, tema dari gambar yang tadi itu contohnya temanya bermain skateboard. Judulnya asiknya bermain skateboard. Kemudian, nah strukturnya tadi kan ada 4 ya. Ada orientasi, rangkaian peristiwa, kemudian ada rangkaian peristiwa. Nah, dari rangkaian peristiwa
Rangkaian yang pertama, Danis terlihat membuang sampah snack sembarangan, padahal tempat sampah ada di dekatnya. Tadi sudah terlihat ya. Kemudian taman terlihat kotor ya, karena tadi Danis membuang sampah sembarangan. Taman tersebut terlihat kotor karena sampah yang berserakan. Kemudian taman terlihat kotor tadi sudah. Kemudian berikutnya, Beril hampir jatuh dari skateboard karena ada sampah yang nyangkut di skateboardnya, seperti itu. Kalau sudah paham semua, coba Bu Guru akan membagikan LKPD ya. Apa itu LKPD? Kemarin lembar kerja peserta didik. Tiap kelompok nanti kalian tulis ya, nama kelompoknya siapa aja, kemudian anggotanya siapa, nomor urutnya berapa. Berikutnya kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ini kelompok berapa, Mbak? 3. Coba saya tunjuk acak ya. Kelompok 3, coba. Ya. Kelompok 3, coba maju ke sini, ke Bu Retno sini, ke depan. Ya, ambil di bawah, pegang. Oke, lihat ke teman-temannya, kelompok 3 ya, betul ya. Di masing-masing kelompok kan sudah ada dan kalian juga bisa melihat di layar, dan ini Mbak Nadine juga sudah memegang gambar berserinya. Silakan Mbak Nadine, yang harusnya nomor 1 dulu yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana, dan seterusnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Coba Bu Retno mau tanya alasannya satu aja ya, kenapa di nomor pertama kamu sebut nomor 2 harusnya nomor 1 dulu. 2 betul ya? Ya, coba kenapa gambar nomor 2 dijadikan sebagai urutan pertama atau rangkaian peristiwa pertama? Karena sedang berlatih. Karena sedang berlatih, gitu ya, tidak apa-apa ya, ini kan hanya sebuah pendapat ya, kita hargai pendapatnya Mbak Nadine ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Nadine ya, sudah hebat, terima kasih, boleh duduk kembali. Menuliskan kerangka cerpen berdasarkan gambar yang sudah kalian lihat tadi ya, di masing-masing LKPD sudah ada ya. Nah iya itu, silakan kalian isi yang sudah Bu Guru siapkan. Yang masih kosong ini diisi ya, sesuaikan dengan gambar yang sudah kalian tentukan tadi. Silakan ditulis dulu, diisi ya. Iya, betul yang ini. Silakan untuk presentasi ke depan. Satu apa semuanya Bu? Satu kelompok silakan untuk maju semua. Nanti tunjuk salah satu temanmu untuk membacakan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Kerangka cerpen. Judul: Lomba Voli. Tema: Spendaya juara lomba voli. Struktur cerpen. Yang pertama, orientasi. 1. Perkenalan tokoh. Daniel. Daniel adalah salah satu siswa berprestasi atlet voli di sekolahnya. 2. Latar tempat. Di sekolah, di arena lapangan voli. 3. Alur. Alur maju. 2 adalah rangkaian peristiwa. Daniel dan tim voli Spendaya diperintah oleh pihak sekolah untuk mengikuti lomba voli di tingkat SMP se-Kabupaten Kebumen. Daniel dan tim voli Spendaya sangat bersungguh-sungguh dalam mengikuti lomba tersebut. Di SMP Negeri 2 Ayah dan di lapangan voli. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk menanggapi presentasi dari kelompok kami. Ya, silakan untuk kelompok lain. Tadi kelompok 1 sudah presentasi ya. Silakan untuk menanggapi. Rizky, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Hadi Saputra dari kelompok 2. Kami akan menanggapi kelompok 1, yaitu presentasi sudah bagus, namun jawaban urutan gambar belum tepat. Masih ada yang tertukar. Harusnya urutannya gambar adalah 1, 4, 3, dan 2.
Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok 2. Untuk memproduksi cerpen, saya tugaskan silahkan kalian kerjakan di rumah. Ibu kasih waktu 1 minggu dari sekarang ya. Jadi pertemuan berikutnya yaitu sekarang hari Sabtu, berarti Sabtu depan kita ketemu, kalian sudah memiliki cerpen dengan tema yang tadi sudah kalian tentukan sendiri dari gambar berseri yang sudah kalian tentukan urutannya tersebut gitu ya. Saya minta tolong untuk memberikan kesimpulan ya. Coba silahkan. Ada yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita? Oke, silakan Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dera Yunida Basri, ingin membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu belajar mengenai merancang dan memproduksi cerpen. Dan yang kedua adalah langkah-langkah merancang cerpen, yaitu yang pertama adalah menentukan pengalaman yang akan kita gunakan dalam cerpen. Dan yang kedua adalah menentukan tema, yang ketiga menentukan judul, yang keempat menentukan tokoh, latar dan alur cerpen, dan yang kelima adalah menyusun cerpen berdasarkan pengalaman secara urut. Itulah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembelajaran kali ini memang tadi kita belajar mengenai bagaimana merancang sebuah cerpen atau kerangka cerpen ya. Tadi karena sudah praktek semuanya ya. Yang sebelumnya kita mengurutkan dulu dari gambar berseri yang masih acak, kemudian kita susun gambar tersebut agar urut, kemudian sesuaikan dengan rangkaian peristiwanya. Kalau sudah baru membuat kerangka. Karena kerangka tadi kalian sudah, ya silakan ditulis ya. Nanti kalian tempel di papan refleksiku yang ada di depan ya. Nanti kalau yang sudah selesai, oke, Mbak Tiara sudah, Dewi sudah. Pembelajaran kita besok, pertemuan berikutnya, kita membahas mengenai teks tanggapan ya. Saya cukupkan sekian. Silakan alat tulisnya ditutup terlebih dahulu. Kita siap-siap untuk pulang ya. Ketua kelas menutup. Untuk siap, berdoa mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar ya. Jangan lupa tingkatkan literasi kalian untuk membaca cerpen. Gitu ya.